semuanya guys, selamat jumpa kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya Ruben Kepas Agustin Tambunan. Di video terbaru saya ini kita kembali lagi dengan horor kita yang kedua. Cerita atau tempat angker pada video kali ini yang saya angkat yaitu Lawang Sewu yang ada di Semarang. Pasti kalian orang Semarang sudah tahu dong Lawang Sewu itu tempatnya di mana dan apa saja sih cerita mistis dari tempat itu. Mari kita langsung bahas sekarang. Biasa sumbernya ini saya dapat dari dua sumber, yaitu dari internet ya guys, pasti dari internet, yaitu dua sumber. Yang pertama dari Wikipedia. Kita bahas Lawang Sewu atau artinya 1000 pintu adalah gedung bersejarah Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulunya merupakan kantor dari Netherlands Indische Spoorweg Maatschap atau NIS guys. Sorry kalau ngomongnya belepotan ya guys ya, karena memang saya nggak malah ngerti gitu dengan artinya ini ya guys ya. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut dengan Wilhelmina Plain. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Lawang Sewu adalah 1000 pintu. Yang sekali pintunya guys ya, 1000 pintu. Oh my god. Memiliki pintu. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Oh guys, berarti ini hanya namanya aja ya guys ya, karena pintunya banyak makanya disebut 1000 pintu ya, bukan berarti pintunya banyak. Jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Ya, nggak mungkin kan guys. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Deretan Militer Kodam 4 Diponegoro dan kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Maka dari itu pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Saat ini bangunan tua tersebut telah mengalami tahap konservasi dan revitalisasi guys, yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Tuh guys, jadi tadi itu adalah penjelasan tentang Lawang Sewu yang ada di Semarang. Guys, gimana menurut kalian? Masih belum menemukan cerita horornya? Kita masuk ke sejarah dari Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama lain Head of the Kantor van de Netherlands Indische Spoorweg Maatschap atau kantor pusat NIS. Kalian bisa baca kayak tadi saya bilang di bawah ini ya guys ya. Awalnya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di stasiun Semarang Gudang atau Semarang NIS. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat
mengakibatkan bertambahnya personel teknis dan tenaga administrasi yang tidak sedikit sering berkembangnya administrasi perkantoran, guys. Pada akibatnya kantor NIS di stasiun Semarang NIS tidak lagi memadai. Berbagai solusi dilakukan NIS, antara lain menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai solusi sementara yang justru menambah tidak efisien. Apalagi letak stasiun Semarang NIS berada di dekat rawa, sehingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Maka disusunkanlah alternatif lain, membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lahan yang ada pada masa itu berada di pinggir kota, berdekatan dengan kediaman residen. Letaknya di ujung Bojoweng, Semarang, atau sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Bojoweng dan Semarang Naar Kendal atau jalan raya menuju Kendal. NIS mempercayakan rancangan gedung kantor pusat NIS di Semarang kepada Profesor Jacob F. Kinhekammer atau T. Hadel dan B.J. Koendek, arsitek yang berdomisili di Amsterdam. Seluruh proses perancangan dilakukan di Belanda, baru kemudian gambar-gambar dibawa ke kota Semarang. Melihat dari cetak biru Lawang Sewu, tertulis bahwa side plan dan dena bangunan ini telah digambar di Amsterdam pada tahun 1903. Begitu pula kelengkapan gambar kerjanya dibuat dan ditandatangani di Amsterdam tahun 1903. Gimana guys? Kalian sudah mendengar tadi sejarah dari Lawang Sewu ini. Di sini kita masuk ke informasi umumnya, yaitu tentang Lawang Sewu. Status berubah menjadi museum sekarang ya guys ya. Alamatnya di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Negara Indonesia. Peletakan batu 1904, selesai 1916, dibuka 1907. Pemilik gedung Lawang Sewu adalah PT Kereta Api Indonesia, guys. Jumlah lantai dari Lawang Sewu ini adalah 3 lantai. Oke, kita masuk sekarang ke berikutnya guys. Ya, ini dari www.brilliant.net ya. Sekarang kita akan membahas 10 fakta tentang Lawang Sewu. Oke. Kita baca ya guys ya. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah yang dulu merupakan kantor dari Netherlands Indische Sportworld Maatschappij atau NIS. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada 1907 ini terletak di bundaran Tugu Muda guys, atau dahulu disebut Wilhelminaplein. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 10 faktanya guys ya. Fakta yang pertama, nggak cuma bangunan pemerintahan Belanda guys, Lawang Sewu rupanya juga beralih menjadi penjara paling kejam pada masa penjajahan Jepang. Wow, serem sekali ya guys ya. Gambarnya ini dibawa di sebelah ini ya. Wow, serem sekali. Tapi kalau dari gambar guys ya, kalau dilihat malam itu indah sekali guys. Kapan kita bisa ke situ ya guys ya. Yang kedua, arsitektur bangunan Lawang Sewu didesain oleh arsitek Eropa. Bahan bangunannya yang digunakan pun langsung didatangkan dari Eropa. Wow, indah sekali guys gambarnya. Bagi kalian orang Semarang, bisa ceritakan dong keunikan dari Lawang Sewu. Bagi saya yang kurang menyampaikan penjelasan tentang Lawang Sewu, kalian yang tahu informasinya silahkan tulis di kolom komentar, diklik tombol like-nya dan di subscribe. Berikutnya yang ketiga, faktanya ada sumur tua guys di halaman gedung Lawang Sewu. Konon katanya dari sumur ini kerap terdengar suara teriakan, kesakitan,
padahal sumur tersebut dikunci dan tidak pernah dibuka. Saya penasaran guys, yang mana ini gambar? Yang mana gambar? Yang mana sih ini namanya apa guys? Sumur tua yang ada di Semarang. Kan foto sumur tua Lawang Sewu guys. Oke. Bentar ya guys ya, coba kita cari. Oke, kita cari guys. Sumur tua. Oh, ketemu guys. Iya, ketemu ini. Ternyata sumur tuanya itu sudah dibuat seperti apa gitu guys, sudah ditutup, dia udah dikunci. Ini dia seperti dibuat rumah gitu ya guys. Nah, kalian bisa lihat gambarnya nanti di sebelah kita. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Ada penjara serta bunker yang memiliki lorong yang disebut dengan lorong hantu. Menurut masyarakat setempat, jika kamu berdiam dan jongkok di sana, kalian bisa melihat bayangan berbentuk manusia dengan mata berwarna hijau menyala yang berjalan dengan merangkak. Merinding aku guys membacakan ceritanya ini. Untung aku dikawani guys sama adekku biar nggak terlalu seram guys. Oke. Yang kelima, faktanya di ruang penjara berdiri yang ada di Lawang Sewu sering tercium aroma aneh dan misterius seperti bau anyir darah segar. Padahal gedung Lawang Sewu ini guys dibuat jadi penjara itu udah lama sekali guys, dan sekarang masih tercium bau darah segar gitu. Sementara udah ratusan tahun mungkin kejadian ini ya guys ya, tapi masih tercium bau darah. Seram guys. Yang keenam, ada penampakan di pintu gerbang besar sebelum menuju ke ruangan utama. Ada yang mengaku pernah melihat tangan hitam besar. Ada pula yang melihat pocong dengan wajah yang rusak, dan ada yang melihat bayangan putih yang bisa menembus tembok. Wow, seram sekali ya guys ya. Kita lanjut ke yang fakta ketujuh. Faktanya jumlah lubang pintu di Lawang Sewu hanya 429 buah dengan daun pintu lebih dari 1.200. Beberapa pintu memiliki 2 daun pintu, bahkan 4 daun pintu. Oh iya guys, jadi itu kenapa dibilang Lawang Sewu itu 1.000 pintu. Ternyata ada kan, kalau rumah gitu kan ada seperti di rumah kalian itu ada yang 1 pintu, itu ada 1 daun pintu, ada yang 2 kiri kanan gitu kan guys, ada yang sampai 4 daun pintu di Lawang Sewu, makanya dibilang 1.000 pintu gitu ya guys ya. Yang berikutnya yang ke-8, tak cuma untuk wisata misteri, Lawang Sewu juga dikunjungi pasangan muda untuk pre-wedding. Wow, pre-wedding ya guys ya. Mereka hobi ya gitu, suka mereka foto pre-wedding di Lawang Sewu ya guys. Merinding saya guys. Berikutnya kita lanjut ke nomor 9. Fakta yang ke-9, Lawang Sewu masuk dalam bangunan paling angker kedua se-Asia. Wow, kedua. Hebat sekali guys bangunan tersebut, bangunan angker kedua se-Asia. Wow. Yang pertama adalah bekas bangunan sekolah di Hong Kong. Itu yang paling angker itu guys di Asia. Nanti coba kita bahas itu ya guys ya, sekolah di Hong Kong itu. Dan yang terakhir, fakta yang ke-10, pada tahun 2013 digelar acara dunia lain di Lawang Sewu dan disiarkan di televisi. Peserta uji nyali acara ini meninggal dunia 3 hari setelah ikut acara itu. Agak seram ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini ya guys ya. Pembahasan tentang Lawang Sewu. Kalian kalau mau request ke saya mau bahas tentang bangunan angker apa lagi, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian ketakutan atau cerita ini horor, kalian bisa bilang merinding. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol yang ada di bawah sebanyak-banyaknya dan bisa subscribe, tulis komen dan share video ini. Sampai jumpa, dadah.